Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Suamimu mana? Nggak sahur. Terus bapakmu? Bangunin sana. Panji! Ayo puasa. Kan lapar, Bu. Udah, kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Iya, Bu. Banyak amat. Sekalian buat lebaran. Tarawih. Iya, Bu. Bapakmu mana? Ajakin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya loh baju lebaran. Kamu nggak beli? Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh, Ibu. Yakin? Iya deh. Kamu yang ngomong ya. Aku nggak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Kita mau kemana? Ini siapa? Bu, Bapak tuh udah lama nggak ada, Bu. Izinkan sang waktu Ingatan ibu terhenti saat bapak meninggal Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat ibu tiap hari adalah Ramadan. Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Kan lapar, Bu. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apaan, Pak? Oh, nggak apa-apa. Tarawih. Iya, Bu. Bu, datang lagi. adalah bunyi yang sejati di antara semua nada dunia. Harapku cemas kelak datang kembali. Hilangkan beli baju lebaran yuk. semua Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. mudarkan segala Karena itu keren. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di pertemuan kedua dalam mata kuliah Storytelling and Creative Writing. Dan pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan secara khusus membahas tentang konsep dari Creative Writing atau menulis kreatif. Apa itu menulis kreatif? Menulis kreatif terdiri atas dua kata, yaitu menulis dan juga kreatif. Menulis adalah bagaimana kita menuangkan buah pikiran kita, ide gagasan, perasaan yang dibentuk melalui sebuah tulisan atau jalinan aksara, teman-teman.
Lalu apa itu kreatif? Kreatif dapat didefinisikan sebagai sesuatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa itu menulis kreatif? Menulis kreatif adalah menuangkan buah pikiran ke dalam sebuah jalinan aksara atau dalam bentuk tulisan yang kreatif, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman psikis bagi pembacanya. Pengalaman psikis pembaca seperti apa? Yang dapat dituangkan dari sebuah bahan bacaan atau tulisan, yaitu memberikan pencerahan, membangkitkan motivasi, dan menginspirasi kita sebagai pembaca. Dari definisi tersebut, kita menemukan 3 prinsip dalam sebuah tulisan atau manfaat dalam sebuah tulisan, yaitu memberikan pencerahan, memberikan inspirasi, dan membangkitkan motivasi. Memberikan pencerahan contohnya adalah ketika kita yang tadinya tidak tahu atau belum tahu menjadi tahu atau bahkan lebih tahu terhadap sesuatu setelah kita membaca sebuah tulisan. Kemudian memberikan inspirasi, artinya adalah tulisan tersebut menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang sama atau melakukan sesuatu yang disarankan atau sesuatu yang dianjurkan dalam tulisan tersebut. Kemudian membangkitkan motivasi, artinya kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan tujuan apa yang kita tuju sesuai dengan yang ada dalam tulisan tersebut. Jadi kalau misalnya contoh memberikan pencerahan adalah kalau sesuatu yang kita tidak tahu jadi tahu, misalnya saya atau teman-teman membaca buku tentang ilmu pengetahuan astronomi. Nah, dari situ barangkali kita bisa lebih banyak tahu tentang konsep-konsep astronomi, apalagi di isu-isu terkini begitu ya, apa saja yang terjadi, apakah ada perubahan yang terjadi di dalamnya, itu kan memberikan pencerahan. Yang tadinya kita tidak tahu, tidak terjangkau, kita bisa jadi tahu dengan membaca. Kemudian memberikan inspirasi, bisa jadi setelah membaca kita menjadi terinspirasi untuk menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih jujur, bertanggung jawab, begitu ya. Seperti itu. Kemudian membangkitkan motivasi, artinya yang tadinya kita tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu, kita jadi punya alasan. Misalnya kalau kita mengalami obesitas, kemudian tadinya kita tidak punya alasan untuk hidup sehat, tapi setelah membaca kita tahu manfaat dari kesehatan itu dan akhirnya memotivasi kita untuk hidup jauh lebih sehat. Nah, tentu untuk menghasilkan tulisan yang kreatif tadi, kita sebagai seorang penulis harus punya 3 modal ya yang harus ada dalam diri kita sebagai penulis kreatif. Yang pertama, kita harus punya ide yang kreatif. Apa itu ide kreatif? Yaitu kemampuan kita untuk menemukan sesuatu yang baru, sesuatu ide yang baru atau ide yang reguler, sebetulnya ide yang sudah biasa tampilkan begitu ya, tapi dikemasnya dengan cara yang lebih kreatif dan juga menarik. Ini berkaitan dengan tema teman-teman. Kemudian yang kedua adalah bermental kreatif. Kita juga harus punya mental atau jiwa yang kreatif. Artinya setelah kita punya brand new idea tadi, ide-ide yang baru tadi, kita bisa mengemasnya, menyuguhkannya untuk si pembaca ini supaya jadi bahan bacaan yang segar dan menarik. Bisa jadi tema yang sama tapi dibalut dengan tulisan yang berbeda dengan orang yang berbeda, tentu rasanya akan berbeda. Sama seperti ketika kita mendengarkan orang bercerita, satu cerita yang sama akan terasa berbeda jika disampaikan oleh orang yang berbeda. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah berpikir kreatif, bagaimana caranya apa yang sudah kita hasilkan dalam bentuk tulisan itu kita tuangkan ke dalam berbagai media atau platform yang tepat. Tentu dalam menulis misalnya sebuah campaign produk atau iklan, kita harus punya pikiran kreatif bagaimana mengemas itu dalam kemasan atau media atau platform yang berbeda. Dengan satu pesan komunikasi yang sama. Narasi di iklan yang berdurasi 2 menit tentu berbeda dengan narasi yang harus tertulis pada feed di Instagram. Narasi yang tertulis pada feed Instagram tentu berbeda dengan narasi yang tertulis pada deskripsi YouTube misalnya. Nah, berpikir kreatif menuntut itu semua. Bagaimana caranya pesan kita bisa tetap sampai sama, tidak ada perubahan, tidak ada yang berkurang, bahkan tidak ada yang dilebih-lebihkan, tapi dengan
media yang berbeda-beda gitu. Nah, ini adalah berbagai bentuk tulisan kreatif, teman-teman. Ada cerpen, naskah, esai, opini, novel, tinlit, ciklit, puisi, ya, banyak sekali bentuk-bentuknya. Tapi memang kita tidak secara khusus membahas karya sastra, karena kita storytelling and creative writing di bidang produksi media, maka kita akan khusus nanti membahas tentang karya fiksi, non-fiksi, dan juga karya-karya yang berbentuk digital dan media sosial lainnya. Untuk menghasilkan karya yang kreatif, kita sebagai penulis perlu yang namanya motivasi. Motivasi adalah sebuah keinginan yang ada di dalam diri kita, di mana itu bisa merangsang kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya aktivitas atau tindakan. Ya. Atau bisa juga seperti yang disampaikan oleh Winner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak dan mendorong kita untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat kita tetap tertarik pada kegiatan itu. Ya, jadi motivasi itu dorongan biar kita tetap stay. Kalau kita mau nulis nih, ya kita akan terus termotivasi untuk menulis, nggak berhenti di tengah-tengah karena stuck. Ya, dan ada semangat untuk menghasilkan sebuah karya. Sehingga motivasi dan menulis adalah dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan serta mempengaruhi satu sama lain. Ada penulis yang memang harus punya motivasi dulu, harus ada tujuan dan yang harus ada sesuatu yang mendorong dia dulu baru bisa menulis gitu ya. Ada penulis juga yang ya udah nulis aja dulu, ketika nulis inspirasi akan muncul dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk melanjutkan tulisannya sampai dengan selesai. Jadi ini bisa berbeda-beda bagi setiap penulis. Motivasi menulis tadi seperti yang saya bilang gitu ya, ada orang yang nunggu mood dulu buat nulis, tapi untuk sebagian lainnya gitu ya, bisa jadi nulis dulu dan itu berpengaruh juga terhadap apa yang dia lakukan dulu di awal. Jadi lebih kepada etika, bagaimana dia membuat draft, bagaimana dia mempertajam keterampilan. Nah, itu tergantung dari motivasi menulis dari masing-masing penulisnya. Gimana caranya seorang penulis bisa mendapatkan motivasi untuk menulis? Banyak sekali caranya dan saya yakin masing-masing penulis punya cara tersendiri, begitupun juga dengan teman-teman. Salah 3 diantaranya yaitu peduli dengan fenomena yang ada di sekitar. Ya. Kalau kita ngeh ya keadaan di sekitar kita, apa yang terjadi, bahkan sensitif terhadap hal-hal kecil gitu ya, sangat amat banyak ide atau motivasi yang bisa kita jadikan acuan kita untuk menulis sesuatu. Itu banyak sekali. Apalagi dinamika-dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita ya, tentu itu sangat amat bisa kita angkat ke dalam sebuah tulisan kita. Kemudian bagaimana kita mengelola pikiran kita dengan meningkatkan efikasi diri. Apa itu efikasi diri? Efikasi diri adalah kemampuan teman-teman untuk meyakini bahwa kita punya kemampuan lebih untuk menghasilkan sesuatu. Ya, jadi kalau kita mau make sure lagi, sebenarnya saya beneran bisa nggak sih nih ya, gitu. Itu bisa dilatih dengan cara menulis. Ya, dengan cara mempertajam keterampilan menulis. Kendati demikian, balik lagi, motivasi menulis itu sangat mungkin muncul dari mana saja, dan itu tergantung dari teman-teman bagaimana caranya, pinter-pinternya nyari hal-hal yang bisa memotivasi teman-teman untuk mendapatkan ide, melanjutkan cerita-cerita yang mungkin di tengah-tengah sudah merasa cukup, tapi ternyata masih bisa dikembangkan kembali. Seperti yang disampaikan oleh siapakah tokoh yang ada di sini? Nah, ini adalah novelis yang sangat terkenal ya. Beliau bilang bahwa orang itu boleh pintar banget di setinggi langit, orang itu boleh cerdas, tapi kalau dia tidak menulis, semua akan hilang ya, dan juga semua itu akan hilang dalam masyarakat yang bersejarah. Jadi menulis bekerja untuk keabadian teman-teman menurut Pramudia Anantatur. Jadi ide apapun nggak perlu cerita ya, kalau teman-teman punya ide, punya rencana, tolong dicatat. Karena proses kreatif itu kadang tidak berulang ya. Kita punya ide sekarang, tahu-tahu 3 jam lagi udah lupa tadi mau ngapain ya gitu. Jadi sehingga kalau teman-teman punya ide dari sekarang udah bisa mulai langsung dicatat mau nulis apa, rencananya apa yang mau dikembangkan. Nah, kalau tadi tujuan umum menulis adalah untuk keabadian, maka tujuan khusus dari menulis adalah diantaranya ini dari sekian banyak ya,
bisa untuk menghasilkan karya, publikasi, bisa untuk achievement diri sendiri, bisa juga untuk melihat sesuatu yang salah, kemudian teman-teman ingin ngebenerin itu, gitu. Itu juga bisa menulis sebuah buku. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah untuk menulis, teman-teman. Ini adalah runtutan cara untuk menulis, tapi kembali lagi karena ini adalah karya kreatif, sebetulnya namanya kreativitas kan tidak berbatas ya, tidak perlu dibatasi dengan langkah-langkah tentunya, tapi ini adalah sebagai panduan bagi teman-teman pemula yang bingung kalau mau nulis mulai dari mana. Yang pertama pasti temanya dulu. Ya, cari tahu dulu teman-teman mau ngomongin tema apa. Mau ngomongin apa? Tema besarnya apa? Ya, cari ide yang nggak biasa. Cari ide yang nggak biasa itu nggak perlu jauh-jauh mikir, nggak perlu capek-capek mikir, balik lagi, lihat aja keadaan sekitar. Pasti teman-teman akan menemukan itu selama teman-teman mencari angle yang berbeda. Bisa jadi bahasannya sama nih MBG di mana-mana. Bisa jadi bahasannya sama tentang Pak Prabowo ya. Tapi bisa jadi itu teman-teman bisa kemas ya dengan cara-cara atau angle yang berbeda sehingga nanti sajiannya tuh berbeda. Kalau ibarat makanan nih, resep sayur sop memang sama. Ya, bahan-bahannya pun sama. Tapi cara menyajikannya kan tentu berbeda-beda ya. Ada yang misalnya cara masaknya itu wortelnya dulu yang direbus. Ya, ada yang langsung semuanya. Ada yang bumbunya dulu di awal, ada yang bumbunya tumisannya tuh di akhir ketika sayur udah mateng gitu. Nah, cara-cara meracik ini dengan kata lain adalah langkah-langkah untuk menulisnya itu tadi ya, berbeda-beda. Kemudian habis menentukan tema, referensi, teman-teman cari riset ya, baca, nonton, dengerin cerita. Nonton itu nggak melulu di TV, bisa melalui medsos, baca media massa, sehingga apa yang teman-teman tulis itu punya dasar. Ya, sekalipun fiksi, selama teman-teman punya dasar, fiksinya itu akan lebih hidup ya ketimbang fiksi yang hanya ngarang-ngarang aja. Kemudian langkah selanjutnya menentukan judul, gunakan judul yang menarik dan menggunakan kalimat efektif. Nah, kembali lagi, ini adalah panduan yang tidak semua penulis juga menggunakan ini. Kalau saya pribadi, judul itu belakangan, gitu ya. Setelah karya jadi, baru judul dulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah outline. Nah, outline ini perlu teman-teman untuk membatasi bahasannya teman-teman dalam tulisan supaya nggak kemana-mana, nggak keluar jalurnya. Kadang-kala kalau kita udah asik nulis, ide banyak, karena manusia itu gudangnya ide teman-teman. Saking banyaknya ide, maunya dituangin semua. Sehingga nanti tulisannya tuh nggak utuh. Orang akan bingung sebenarnya orang mau nulis apa sih, mau ngebahas apa. Ya. Nah, selanjutnya setelah bikin outline, baru mulailah untuk menulis. Nah, ini teman-teman kalau di kelas ya, ini tidak lengkap ya gambarnya ya. Kalau di kelas ini kita akan praktik teman-teman mengenai strategi kita 3 kata menurut AS Laksana. Katanya otak manusia itu emang kreatif banget sehingga kalau dia dikasih 3 kata aja itu sangat amat bisa menjadi satu kesatuan yang utuh apapun bentuknya. Nah, ini adalah contoh teman-teman, misalnya ada 3 kata, ada biang, paku, dan sulam. Bagaimana caranya kita secara kreatif bisa merangkai 3 kata yang sangat amat jauh tidak berkaitan ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, bisa menjadi satu paragraf yang membahas satu bahasan. Nah, untuk mengetahui itu semua, saya akan minta teman-teman, tugasnya di pertemuan kali ini adalah buatlah 3 kata untuk memulai kalimat dalam menulis. 3 kata tersebut adalah biang, paku, dan sulam, rangkai menjadi beberapa kalimat dalam satu paragraf yang membahas satu bahasan tertentu. Ya, jangan lupa untuk mendapatkan absensi, teman-teman harus menyimak video ini, memberikan komentar di forum, dan juga mengerjakan tugasnya. Nah, teman-teman, sekitar 3 miliar orang tuh hari gini banyak menghabiskan waktunya di media sosial, diantaranya untuk menulis dan juga membagikan konten. Menulis bagian dari komunikasi, jadi seharusnya semua orang dari kita itu bisa banget nulis. Semakin sering nulis, semakin kita bisa menyadari bahwa ternyata kita bisa menghasilkan lebih dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Karena menulis adalah berpikir. Jadi, mulai sekarang, saatnya teman-teman mulai menulis, dan cara untuk mengetahui
apa saja yang teman-teman ingin tulis itu, cari bahan bakar untuk tulisannya teman-teman, itu teman-teman bisa lakukan dengan cara membaca. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman coba berlatih kemampuannya untuk menulis. Minggu depan kita akan masuk ke bahasan berikutnya, yaitu tentang menulis karya fiksi, dan kita akan memulai karya teman-teman untuk dimuat di UTS. Sekian teman-teman untuk pertemuan kali ini tentang apa itu creative writing. Semoga bisa menjawab pertanyaan apa itu konsep dari creative writing, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.